Ya, pemirsa, lewat stimulus ekonomi kedua, pemerintah mengembalikan pajak kepada para pekerja, perusahaan manufaktur, dan juga yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya ekspor-impor. Dan apakah stimulus ini akan mampu melawan dampak corona yang begitu dahsyat terhadap perekonomian? Kita akan membahasnya bersama narasumber saya. Di sini ada Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Pak Hestu Yoga Saksama, serta peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef atau ekonom, ada Mas Aryo Irhamna. Mas Aryo, terima kasih sudah hadir. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore Pak Hestu, terima kasih. Ya, hari ini kita mendengar bahwa sudah ada diluncurkan gitu ya paket stimulus dari tadi Ibu Sri Mulyani sudah mengeluarkan konferensi pers bersama dengan Pak Erlangga. Apa saja faktor-faktor yang akhirnya membuat pemerintah menangkap permasalahan ini dari dampak virus corona? Ya. Kalau kita lihat latar belakangnya adalah karena virus corona ini yang berawal dari Tiongkok dan itu menyebabkan Tiongkok sebagai suatu kekuatan ekonomi besar itu mengalami pelambatan, produksi tidak berjalan di sana banyak lagi dan ekspor impor dari sana juga tidak berlangsung dengan baik, dan kita ketahui bahwa Indonesia ini punya linkage yang sangat kuat dalam konteks perdagangan bahan baku kita, impor kita dari sana cukup material. Kemudian kita juga banyak ekspor ke Tiongkok dan itu terdampak, sangat terdampak. Oleh karena itu memang di dalam konteks yang kita keluarkan hari ini lebih mengarah kepada industri yang kita lihat memang benar-benar terdampak dari kondisi tersebut, yaitu ekspor impor dari Cina sangat terganggu, bahan bakunya susah. Nah, industri ini kan harus mencari suatu solusi dan kita sebagai otoritas fiskal memberikan bantuan dalam bentuk yang apa yang kita miliki saat ini, insentif fiskal di luar yang sebenarnya kalau ini insentif fiskalnya ada 4 gitu ya, insentif pajaknya, tapi di luar itu kan ada yang lain juga yang kita lakukan, yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama kemarin pariwisata, yang itu dampaknya lebih langsung lagi dibandingkan sektor manufaktur atau industri saat ini. Dari sebulan yang lalu turis sudah nggak datang dari China gitu kan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua adalah manufaktur tadi, yaitu tadi karena memang ada kesulitan-kesulitan kita lakukan di situ. Itu sebagai latar belakangnya. Baik, Pak Hestu, boleh di breakdown tidak dari langkah-langkah implementasinya yang 4 itu tadi kan ada PPh 21, 22, 25 begitu? Ya. Jadi ada 4 insentif pajak, walaupun sebenarnya ada juga di luar itu ya yang non fiskal, non pajak ya, seperti prosedural ekspor impor, larasnya dikurangi. Nah itu juga kita lakukan. Nah kalau bicara yang 4 tadi yang diumumkan, pertama adalah karena tadi sektornya adalah sektor manufaktur. Jadi fokusnya di situ. Yang pertama kita meningkatkan atau mempertahankan daya beli dari para pekerja di sektor manufaktur. Jadi atas penghasilan PPh yang seharusnya dibayar oleh pegawai atau karyawan di sektor manufaktur, semua jenis industrinya. Nah, kalau itu penghasilan dia dalam 1 tahun tidak lebih dari 200 juta, maka PPh yang dibayar tadi tetap terutang, tetapi ditanggung pemerintah. Tetap terutang, yang biasanya dibayar oleh karyawan itu sendiri, dipotong perusahaan dibayar oleh karyawan, ditanggung perusahaan itu sendiri karyawan, ataupun yang selama ini ditanggung oleh perusahaannya. Nah itu tidak disetorkan ke negara, tetapi dikembalikan kepada karyawannya karena pemerintah yang membayar. Nah ini pengeluaran mekanisme dari APBN dan itu jumlahnya untuk 6 bulan ke depan sesuai yang kita sampaikan tadi itu sekitar 8,6 triliun rupiah. Itu yang pertama. Yang pertama tadi terkait dengan pekerjanya, artinya untuk meningkatkan daya beli. Yang kedua terkait dengan industrinya. 2, 3, 4 itu terkait dengan industrinya sendiri, tetapi memang berdasarkan masukan, itu tidak semua industri di sektor manufaktur ini yang akan menikmati itu. Ada 19 sektor atau jenis industri yang sudah kita diskusikan antara pemerintah berdasarkan berbagai masukan. Jadi bukan keputusan pemerintah sendiri, tetapi mempertimbangkan berbagai masukan dari para stakeholder, apakah itu Apindo, Kadin, asosiasi industri yang lain. Nah, diambillah 19 industri itu mendapatkan 3 jenis insentif pajak tadi. Yang pertama, PPN kalau ada restitusi itu akan dipercepat.
tidak melalui pemeriksaan. Kalau dulu batasannya 1 miliar, kalau itu ekspor nggak ada batasan. Mau berapapun langsung diberikan. Kalau itu tidak ekspor, memang kita masih batasi sampai dengan 5 miliar per masa pajak. Dan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan, dari April sampai dengan September. Oke. Sama, yang tadi PPh 21 juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengurangan PPh pasal 25. Setiap bulan kan perusahaan ini wajib pajak harus membayar angsuran PPh pasal 25. Nah, karena kondisinya juga menurun ya, industrinya menurun, otomatis secara logis kan nanti ke depannya penghasilannya akan berkurang. Nah, oleh karena itu pemerintah mengambil sangat proaktif. Oke, dari sekarang saja kita sudah kurangi secara default 30%-nya. Jadi yang selama ini membayar 100 misalnya, sekarang membayarnya tinggal 70 selama 6 bulan ke depan. Yang terakhir juga PPh impor. Kalau mengimpor bahan, selama ini harus membayar PPh 2,5% misalnya seperti itu. Nah, untuk 6 bulan ke depan kita tidak pungut, kita bebaskan. Jadi supaya impornya lancar, kita dukung dari sisi itu. Nah, itu 4 jenis insentif pajak yang tadi kita sudah sampaikan. Baik. Pak Hestu sudah memberikan keterangan ada 4 insentif pajak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang pastinya ini akan mengurangi pendapatan negara ya, karena kita memang pendapatan kita berasal dari pajak. Tapi nanti saya akan minta pendapat Mas Aryo terkait dengan bagaimana efektifkah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi usai jeda ya Mas ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali dalam Hot Ekonomi.